Aja kiri aja ya. Iya, di bawah aja. Di depan. Di depan aja ya, Bang. Jadi orang lewat. Yuk blocking aja. Tangga bawahnya dia. Yuk tangga bawah. Ini orang lewat. Ini juga lewat balik. Ini ya, udah kali lewat. Ini aja ya. Sini, udah. Bang Fer. Oke, perlu di tangan. Ini kita pojokan. Bawa aja, Bang. Turun aja, Bang. Bang, di bawah aja, Bang. Turun aja, Bang. Beratnya mau. Sampai sini juga nggak apa-apa. Lagi bang. Nah, cakep tuh soalnya. Oke. Oke, yuk Bang Alif gimana nih atas BHP-nya hari ini Bang Alif? Oke, sebelumnya saya pengen minta maaf sama teman-teman pers. Mungkin selama ini bertanya kenapa saya tidak muncul berkenaan berita-berita yang beredar yang menyangkut nama saya yang sedang berselisih dengan Yulia Aska. Selama ini mungkin saya masih menahan diri ya untuk tidak memberi tanggapan atas berita-berita yang tidak benar yang disampaikan oleh Aska atau lawyernya. Karena saya melihat kembali permasalahan ini adalah permasalahan keluarga ya. Dan saya juga mempunyai seorang anak yang masih kecil bernama Alisa Isminakal yang masih berusia 1 tahunan. Dan jadi saya pikir nggak baik lah, tidak baik. Jadi saya sangat menjaga itu selama ini. Jadi ya saya juga capek sih sebenarnya, jadi mungkin saya nggak bisa berkomentar terlalu banyak. Ini barusan saya baru memberikan kesaksian. Jadi kita tunggulah ya. Jadi saya mengikuti prosedur dan materi hukum. Kalau selebihnya mengenai hal ini mungkin bisa tanya sama penyidiknya lebih jelas materi-materi. Bang Alif, tapi cukup kecewa nggak sih? Maksudnya kan masalah keluarga tapi diumbar-umbar. Oh ya, itu pasti. Mungkin yang dibilang bohong yang mana sih? Iya, yang dibilang bohong apa sih Bang Alif? Ya. Rilis. Nah, di sini juga saya udah siapin rilis buat teman-teman pers. Mungkin nanti kita akan berikan sama teman-teman pers. Tapi sedikit kalau soal apa nih kira-kira mungkin saya bisa jawab. Yang yang utama lah Bang, yang katanya KDRT. Sebenarnya gimana tuh Bang? Kalau mengenai KDRT itu tidak benar. Karena saya tidak pernah melakukan KDRT, penganiayaan berat, pemukulan dan lain-lain. Justru saya yang banyak kena serangan fisik dan mental dari si Aska. Karena laporan yang ada di pasal dan BAP yang ada di Polres Jakarta Selatan yang dikenakan sama saya itu tidak sesuai sama sekali. Tidak sesuai sama BAP dan visum yang ada di Polres Jakarta Selatan. Jadi saya benar-benar tidak bertanggung jawab karena memang bukan saya yang melakukan. Dan karena pindah-pindahan ini sangat merugikan saya materi demi materi, saya juga sudah melaporkan ke pihak yang berwajib. Oh, Bang Alif sendiri melaporkan balik? Akan mencadangkan sebenarnya, mencadangkan. Oh, berarti belum melaporkan? Khusus itu ya, khusus masalah Khusus tadi. berita-berita tentang seolah penganiayaan berat itu belum. Tapi dicadangkan, kita lihat situasi seperti yang dia bilang bahwa dia kan memikirkan anaknya, lihat perkembangan terakhir. Tapi fokus hari ini pemeriksaan yang ada di penyidikan sekarang. Kalau boleh tahu pemeriksaan apa ya masalah itu ya? Masalah dugaan pemalsuan itu. Dugaan Surat. Tetapi menyangkut itu karena ini masih penyelidikan dan ini oleh karena itu kalau teman-teman mau bicara, mau bertanya lebih jauh, tanya ke penyidik karena artinya tidak inilah kalau saudara Alif kan apalagi masih penyelidikan gitu ya. Bang, tadi juga kan ini udah dari pagi ya. Kira-kira itu tadi pertanyaannya seputar apa dan berapa jumlahnya sih sampai? 52, ada 52 ya? 52 sih pertanyaan. Nah, Ini udah berapa jam tadi ya dari pagi? Dari pagi sampai sekarang 10 jam. 10 jam ya? Bagaimana Mas Ali nih? Sekalian di BAP langsung pertanyaan 52 pertanyaan. Alhamdulillah saya bisa menjawab semuanya dan makanya kita lihat ke depan lah di Sumatera penyidik karena saya juga tidak bisa berkomentar banyak karena saya untuk menghargai berjalannya proses penyelidikan dan saya juga percaya dan menyerahkan penuh sama pihak yang berwajib. Jadi kita lihat saja lah nanti. Pertanyaannya seputar apa sih? Kalau masih seputar itu yang pemalsuan, aset pemalsuan seperti itu.
Bang Alif kan Aska sendiri bilang katanya Bang Alif temperamen dari dulu. Bener nggak sih Bang Alif? Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Jadi begini, apa yang dikatakan Aska itu sangat bertentangan. Kita juga bisa melihat dari media sosial atau apa bahwa dia telah melakukan ke Keira. Nanti kami artis Keira juga nanti kami berikan ininya apa buktinya. Itu adalah hak jawab kami ya, hak jawab kami untuk cemburu gampar itu tidak benar. Yang ada itu malah kita bisa melihat dia dengan Lucinta Luna dia cemburu, dia dengan artis Keira dia cemburu, dan masih banyak teman-teman Alif yang dia dicemburukan. Jadi semua masalah ini kalau kita lihat, kita tarik ulur semua ini karena cemburu. Itu dari awal laporan yang dia buat, modusnya dia itu modus cemburu dan sensasi. Coba kalau kita lihat lagi, Bu Aska juga menyatakan sex life itu apa gitu loh, kita nggak ngerti. Ketika di Polres Selatan adalah dia menyatakan sex life itu adalah sesuatu yang memalukan ya Pak Alif ya, bahwa dia mengatakan sex life karena dia cemburu dengan wanita lain dan dia membuat laporan di situ. Laporan di situ juga dia memanggil polisi, ingin menggampar Pak Alif 5 kali di depan polisi itu waktu di Polres Selatan. Dan tentu aja para penegak hukum itu tidak mau untuk melakukan hal yang seperti itu gitu. Mereka tidak terpengaruh gitu. Nah itu contoh salah satunya. Jadi kalau temperamen seperti yang diceritakan itu tidak benar. Kalau cemburu, coba lihat dari medsos, dari pernyataan dia di Instagram, itu historinya bisa kita analisa sendiri, kawan-kawan sendiri analisa. Bang Alif, tapi susah nggak sih untuk bertemu anak? Apakah maksudnya masih berkomunikasi untuk anak doang nih Bang? Waduh, susah sekali. Macam-macam usaha upaya udah kita lakukan. Bahkan di tahun lalu udah ada usaha saya bersama tim kuasa hukum juga sebagai mediator untuk pertemukan saya sama, untuk bermediasi sih sama Aska supaya saya bisa melihat anak, tapi malah kami diusir kan. Ya. Diusir, dia juga sempat membawa orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan dan pegawai imigrasi. Sempat mencaci maki dan mengancam saya dan mencaci maki kuasa hukum saya, bahkan hampir mencelakai kuasa hukum saya saat dia melarikan diri. Nah, jadi itu juga kami akan laporkan bahwa ada seseorang yang mengaku menjadi petugas imigrasi dan ingin memenjarakan dan ingin mendeportasi Pak Alif. Jadi untuk PH yang sekarang ini itu udah yang terakhir. Aska sudah melakukan sebelumnya sudah banyak sekali. Bang Alif, mengenai tuduhan yang di Dukcapil Jakarta Pusat soal akte kelahiran itu mungkin seperti apa sih? Kalau saya kira itu yang sedang belum diperiksa, sudah itu yang sedang diperiksa. Sudah periksa, Saat tapi ini tidak bisa. takutnya mengganggu proses ini. Lebih bagus kita kalau misalnya ada bahan-bahan teman-teman mungkin ya silakan kita lakukan. Mungkin yang lain yang mungkin perlu disampaikan Alif, selama ini ada dugaan bahwa saudara Alif ini bekerja di Indonesia sebagai WNA, dia tidak punya kitas. Ada dugaan seperti itu yang berkembang. Mungkin tolong sampaikan bagaimana. Karena saya sampai dituduh katanya saya tidak mempunyai kitas selama bekerja di Indonesia. Saya di Indonesia itu udah lama ya, udah 11 tahun bukan 1-2 tahun. Indonesia pun saya udah anggap seperti rumah kedua saya. Saya punya banyak keluarga di sini, dan walaupun saya WNA, saya sangat mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Itu jelas. Jadi walaupun lagi pula tempat-tempat produksi-produksi yang saya bekerja selama ini tidak mungkin akan mempekerjakan saya tanpa ada izin kerja resmi. Gitu. Itu yang saya tahu nggak masuk akal sama sekali. Oke, Mas Alif, berarti hari ini dipanggil sebagai saksi, Sebagai saksi. Betul. untuk kasus itu ya yang Akte dugaan Ya. Yang diperiksa Mas Alif sendiri atau ada saksi lain? orang-orang lain apa cuman Mas Alif? Sendiri. Tapi ini adalah Mas Ali mengiyakan atau tidak membenarkan bahwa adanya pemalsuan tersebut. Bagaimana? Pemalsuan akte lahir anak saya tidak memalsukan. Tapi saya tidak bisa berkomentar lebih banyak karena saya menghargai proses yang berjalan di sana. Jadi saya serahkan penuh sama Pak. Next agendanya apa lagi nih Bang? Kami akan menunggu ya. Menunggu. Katanya kalau ada perkembangan lanjut atau ada fakta-fakta ini yang paling vital masalah
ide ini. Iya. Awalnya juga diminta oleh Askar Iya, Aska Umbi. untuk mengurus. Nah, sekarang kan seolah-olah dia tidak tahu. Itu ada fakta dan ada saksi yang mungkin bisa membuktikan bahwa dia menyerahkan data-datanya untuk diserahkan kepada Alif untuk proses minta tolong kepada pihak yang bisa mengurus gitu. Sementara Alif tidak ngerti kemana ngurus apa, dukcapil atau apa gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Betul. Dan ada upaya hukum yang nanti akan kami lakukan. Mulai hari ini rasanya kami perlu, dan memang sudah beberapa yang kami laporkan. Mulai hari ini kami berbeda dari yang kemarin. Tetap kami membuka jalur mediasi karena tujuannya semua ini adalah untuk anak. Korbannya di sini anak, objeknya anak. Itu yang paling penting dari kami. Kami juga akan melakukan mediasi ke orang tua Aska di Sangau. Nanti kami akan mengajak para media, wartawan untuk kita memperlihatkan goodwill kita, niat baik kita kepada rekan-rekan bahwa ya karena mediasi ini tidak pernah terjadi, KPAI juga ditolak, jadi kami minta tolong dengan orang tua Aska di Sangau, Kalimantan Barat. Samping itu mungkin kita coba juga melalui teman-teman lawyer ya. Sesama lawyer kan perlu juga kita komunikasi demi kepentingan manfaat bagi klien dan anaknya. Ya, jadi kita coba gitu. Kita akan buka peluang. Ya, kalau memang nggak berhasil, nggak apa, tapi ada upaya. Itu sudah berapa kali saudara Alif minta gitu. Sudah kita akan coba melalui lawyer, melalui orang tua gitu ya. Ya, saya kira itu dulu ya. Oke. Mungkin Bang, sedikit dari saya, harapannya apa nih untuk ini? Karena kan ini pasti akan panjang ya prosesnya, bagaimana? Harapan saya sih simpel sebenarnya. Saya itu sebenarnya nggak suka seperti ini ya. Apapun kita itu kan ini kan permasalahan keluarga. Apalagi menyangkut seorang anak kecil gitu. Saya sangat menjaga kasihan anak itu. Saya berharap agar bisa diselesaikan baik-baik. Dan dengan cara yang seperti ini, menuduh yang enggak, mengada-ngadakan suatu hal yang enggak ada, dan membawa media dia tidak bisa berbukti tujuannya apa. Mendingan kita bertemu, kita mediasi, kita selesaikan dan punya anak. Kalau kita sudah tidak bisa bersama, ya sudah, itu mbak kepentingan anak saja ke depan gitu. Tapi status sekarang masih Makasih Mbak, pernikahan videonya lagi atau sudah gimana, lelah. Bang?